Iya, kita lanjutkan dengan manajemen logistik pertemuan kelima. Yang akan dibahas sih masih tetap mengenai SCM, Supply Chain Management. Karena kebersamaan dalam menanggulangi sesuatu itu justru yang paling baik ya. Tapi untuk kegiatan yang memang ada manfaatnya buat dunia lah, gitu maksud saya. Sebaiknya memang kerjasama gitu ya. Baik, kita lanjutkan kalau gitu tentang ruang lingkup kegiatan SCM ya. Sasarannya apa tuh? Kita perlu ber-SCM juga ya. Kita tidak hanya berorientasi pada internal perusahaan, tapi juga berkoordinasi dengan mitra usaha. Kalau sebagai perusahaan pelayaran, ya tentu aja kita perlu juga dengan shippernya ya. Tapi kalau biasa saja pabrik biasa dengan suppliernya, dengan perantara atau grosirnya, dengan pihak ketiga, pergudangan, transporter, distributor, juga retailer, toko-toko ya. Apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pelanggan itu perlu dipelajari secara bersama. Dengan melalui bekerja sama, maka insya Allah deh, tadi saya bilang kalau biayanya bisa diirit aja, berarti harga produk juga jadi murah. Dengan kerjasama juga tentu ada yang saling mengingatkan. Mungkin juga kualitasnya kurang, ya berarti akan makin berkualitas. Juga tentu urusan dikirim juga tepat waktu, tepat tempat, juga terpacu untuk pengembangan produk. Kalau produknya berkembang, paling tidak bisa mengalahkan pesaing lah gitu ya. Paling tidak kita akan lebih menonjol gitu daripada pesaing. Itu kan banyak gunanya ya. Juga saya perlu mengemukakan apa sih bedanya SCM dengan logistik itu. Sebelumnya kan udah saya pernah bilang bahwa logistik merupakan bagian dari rantai supply katanya gitu ya. Jadi berarti kalau SCM itu, kalau logistik hanya dalam satu perusahaan aja. Tapi kalau SCM itu berarti mengatur aliran barang antar perusahaan. Karena harus ada inbound-nya, ada production-nya, ada outbound logistik. Ya. Itu tentu di bawah satu koordinator gitu ya. Nah, tentu aja tujuan SCM juga perlu kita tahu juga. Dengan berkualitas dan pelayanan yang baik, maka tentu akan dapat memuaskan pelanggan ya. Kalau pelanggan makin senang, makin banyak yang jadi langganan kita, berarti kita dapat meningkatkan daya saing juga. Juga kebersamaan dalam menanggung risiko kalau perlu. Karena semuanya merupakan seolah-olah kita satu kelompok kerja. Jadi untuk menanggung risiko juga bersama-sama lah ditanggungnya. Sehingga dapat meraih keuntungan yang lebih besar, dinikmati oleh seluruh pihak yang terkait. Karena memang kita tujuannya bersama berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya bekerja sama untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Jadi kalau saya bilang, pernah juga saya bilang bahwa kalau kita kerjasama dengan pihak lain, tapi hanya mau untuk kepentingan kita sendiri aja, itu mau namanya meres, bukan kolaborasi. Kolaborasi itu yang kita ajak kerjasama, untung, kita juga untung, jadi sama-sama memperoleh keuntungan. Begitu tujuan dari SCM ya. Juga faktor lingkungan yang harus dipertimbangkan. Faktor ekonomi makro, memang makro itu artinya ekonomi yang secara internasional, bukan hanya Indonesia saja.
Ya buktinya saya bilang kalau kita ekspor barang juga, perhatikanlah harganya jangan terlalu tinggi, juga barangnya hendaknya berkualitas agar banyak pemesan dari kita juga ya. Faktor sosial politik ya tentu ada hubungannya dengan sosial politik. Buktinya saya bilang kalau tempo hari banyak yang diekspor, maka paling tidak banyak dapat uang, dapat menanggulangi tingkat kemiskinan juga. Juga faktor lingkup, teknologi juga pasti akan berpengaruh. Kita aja misalnya sekarang jadi tahu bagaimana memproduksi mobil, berarti ada tambahan teknologi gitu ya. Oke. Lalu permasalahan dalam SCM. Tentu aja kalau tadi keuntungan-keuntungannya, tapi permasalahan juga ada tentunya ya. Misalnya ada fluktuasi permintaan yang berubah. Tadinya pesan 100 buah, sekarang hanya 60 buah misalnya. Itu menyebabkan biaya tidak efisien. Karena kalau 100 buah biayanya sekian, berarti untung. Karena apa? Karena ada biaya tetap, saya bilang gitu ya. Makanya bisa tidak efisien ya kalau permintaan menurun itu. Juga kalau lot besar, biaya juga besar, harus diingat itu juga. Itu juga permasalahan harus kita tanggulangi sebelumnya. Sediakan biayanya, karena ini akan besar, akan banyak yang ditanggulanginya gitu. Dalam hal outsourcing, pengadaan yang tadi saya sudah kemukakan juga, itu maksudnya tadi juga sudah saya kemukakan sebenarnya, mengalihkan sebagian kegiatan usaha dengan menunjuk vendor di tempat lain yang dianggap ekonomis. Gitu ya. Vendor itu yaitu perwakilan dari negara yang bersangkutan, karena kita orang asingnya tidak boleh misalnya berkecimpung langsung di situ gitu ya. Tentu aja kita menanamkannya itu pada yang kira-kira ekonomis. Upah buruhnya rendah, tapi kalau dijual untung karena harganya dapat menguntungkan gitu misalnya. Ya, itu contohnya tadi Toyota, Sony, shipping juga menunjuk vendor atau agen. Ya tentu dengan harapan memperoleh muatan. Dan kalau muatannya dapat banyak, kan untungnya juga banyak karena freightnya dapat banyak gitu ya. Jadi itulah faktor-faktor yang menentukan dalam pengalih dayaan gitu ya. Tentu aja dalam kesatuan SCM itu kadang-kadang memilih subkontrak juga ya. Subkontrak di bidang shipping ya, misalnya untuk cari muatan, tentu bukan kita yang datang ke Indonesia, kita nunjuk pertuaring di Indonesia untuk tolong mencarikan muatan tambahan gitu misalnya ya. Ya contohnya yang saya bilang perusahaan pelayaran besar yang seperti begitu, NYK Logistik, APL Logistik, Costco, Evergreen dan lain-lain ya. Jadi dia sengaja tuh di tiap negara ada kenalan-kenalannya, staf-stafnya, padahal orang lain itu dari negara tersebut ditunjuk oleh dia untuk mencarikan muatan. Nanti deh kita upahin berapa dapatnya untuk Anda gitu. Nah itu kan menolong sekali. Menolongnya hanya 2%, tapi dapat keuntungannya bisa sampai 10% atau 15% gara-gara tambah muatan. Ya. Tapi ada juga perusahaan yang hanya mendirikan anak perusahaan aja. Kalau di negara kita sendiri bisa menunjuk anak perusahaan. Kantor pusatnya misalnya di Jakarta, di Bandung kita mau bikinlah anak perusahaannya. Boleh itu kalau di negara, sesama negara bisa aja. Itu berarti merupakan usaha vertikal, artinya usaha penambahan kegiatan usahanya. Memperbesar usahanya gitu, tapi dengan menunjuk di tempat lain, bukan hanya di tempat kita gitu ya. Gitu. Dari yang tadi saya sudah kemukakan itu bahwa
saya bilang gunanya dari ber-SM itu banyak sekali gitu. Makanya ini sengaja saya perlihatkan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu manajemen logistik dan SCM, aliran barang, kegiatan pemesanan, penyimpangan, produksi, pengangkutan, persamaan itu tentunya itu mengatur efisiensi bersama-sama, jadi enak malahan kita, jadi agak hemat biayanya. Dan dalam perbedaannya ya tentu beda manajemen logistik dengan SCM ya. Kalau manajemen logistik kan tadi saya bilang hanya dalam satu aliran, satu perusahaan aja. Tapi kalau SCM beberapa perusahaan pelayaran terkait untuk semuanya dalam bentuk kerjasama gitu ya. Ya berarti dengan SCM banyak gunanya juga karena kerjasama tadi, terutama dalam quality, dalam cost, dan dalam delivery-nya juga. Ya. Jadi kalau kita singkatkan tujuan dari SCM, yaitu produknya pelayanan bersama, sehingga dengan bersama konsumen juga jadi puas. Kalau gitu konsumennya banyak. Kalau konsumen banyak, hasilnya juga tentu akan banyak. Laba juga akan banyak. Bukan hanya kitanya, misalnya perusahaan pelayarannya, tapi suppliernya, inbound logistik, produsen, outbound, semua bersama untuk menikmati juga. Ya artinya kalau makin banyak muatan, ikut senang perusahaan bongkar muat juga kan. Ikut senang tempat penumpukan juga banyak yang ditumpuknya gitu kan. Jadi berarti dengan kebersamaan itu semuanya ikut menikmati kesenangan dari pertambahannya ya. Juga dalam usaha vertikal sama, kalau kita membentuk usaha, bagian usaha kita di tempat lain, pasti itu juga dikehendaki agar dapat keuntungan lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Tadi saya udah kemukakan juga, ya sebenarnya saya bilang tadi ya, kalau saya menerangkan panjang lebar itu tentu pada PowerPoint-nya ada penjelasannya. Jadi yang tadi saya kemukakan panjang lebar itu, ini termasuk juga salah satu penjelasannya. Bahwa apa itu outsourcing, ya, itu merupakan pengalih-dayaan sebagian sumber dayanya dengan menunjuk vendor di tempat lain atau di luar negeri yang diperkirakan lebih menguntungkan gitu. Tapi kalau merugikan ya buat apa tentunya, buka usaha segala di tempat lain. Ya. Ya misalnya aja Sony juga itu produk Jepang. Tapi buka sub usaha di Cina dengan menunjuk vendornya orang Cina juga tentunya. Yaitu supaya tenaga kerja di Cina kan murah ceritanya ya. Biaya juga lebih murah. Jadi harga bisa lebih rendah. Banyak yang mau beli berarti gitu. Karena penduduknya banyak, maka produk juga banyak yang terjual, berarti lebih menguntungkan. Juga di Indonesia, tadi contohnya udah Toyota ya. Karena saya udah terangin, jadi berarti saya tidak bisa saya ulangi lagi. Tapi yang jelas bahwa karena buruh Indonesia dianggap lebih rendah daripada buruh Jepang upahnya, ya tentu biayanya juga menjadi lebih rendah. Kalau biaya lebih rendah berarti bisa jual lebih murah. Kalau jual lebih murah banyak yang mau belinya berarti itu antara lain ya. Ya, tapi juga bagi Indonesia juga ya dapat keuntungan. Berarti dapat meraih teknologi tambahan ilmu bikin mobil. Yang tadinya nggak tahu, sekarang jadi tahu misalnya gitu ya. Nah itu antara lain menguntungkan kedua belah pihak berarti. Bagi Jepangnya bertambah yang dia jual, bagi orang Indonesia-nya juga bisa beli mobil dengan harga yang agak murah, juga bisa yang memang ikut berkecimpung di situ berarti bisa ikut bikin mobil atau paling tidak ikut bagian-bagian dari bikin mobil gitu ya. Berarti ada value added-nya gitu ya. Gitu. Nah itu kalau kita bicara tentang pengalih dayaan outsourcing gitu ya.
Tapi juga tadi saya udah bilang, freight forwarding juga itu sebagai pelaksana kegiatan SCM juga, Supply Chain Management, rantai supply yang termanajemen. Ya, termanajemen itu artinya di bawah satu koordinator, satu manajemen gitu ya. Berarti dari shipper sampai ke konsignee itu dikoordinasikan oleh freight forwarding. Sejak inbound logistiknya, lalu dikapalkan ke kapal yang rute kemananya, juga sudah sampai pelabuhan tujuan, kawan organisasi anggota piatanya akan mengurus outbound logistiknya untuk disampaikan kepada konsignee. Nah, itulah perkembangan freight forwarding sekarang. Jadi dulunya hanya kerjasama untuk urusan kelompok-kelompok, tapi lama-lama menyebar ke seluruh dunia dan dibentuk organisasinya itu anggota PIATA di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia juga dulu hanya INPAGAPIXI, Indonesia National Freight Forwarding Association, dikembangkan juga menjadi PIATA itu ya. Jadi anggota PIATA ini berpusatnya di Zurich, di Swiss malahan itu ya, bukan di tepi laut malahan itu ya. Ya, di mana aja karena memang mendunia sih, kemana aja yang namanya forwarding itu menyampaikan muatan. Bahkan tadi saya bilang dari Indonesia bukan dikirimkan ke Hamburg yang di pelabuhan, tapi dikirimkannya ke Frankfurt, jauh dari Hamburg itu, angkut dulu ke Frankfurt. Karena freight forwarding ini namanya aja saya dari dur penjual sampai ke dur pembeli gitu ya. Makanya secara garis besarnya juga dibagi dalam 3 kelompok freight forwarding itu. Jadi freight forwarding di Indonesia disebutnya JPT, Jasa Pengurusan Transportasi ya. Kalau di luar negeri malahan disebutnya Multimodal Transport Operation. Tapi sebelumnya dan sekarang juga masih tetap ada sebutan freight forwarding untuk kelompok yang sejak dari pintu penjual sampai itu pembeli diurus pengangkutannya itu ya. Jadi untuk JPT kelas C, namanya aja kelas C, ya tentu yang paling kecil dari grupnya itu. Hanya ngurus untuk mewakili shipper bawa masuk ke dalam pelabuhan. Bukan hanya diurus untuk urusan pengangkutannya aja, tapi tentu diurus sejak dokumen izin ekspornya, dokumen fiat muatnya, proses stuffingnya ke dalam peti kemas. Lalu sesudah dapat izin memasukkan ke dalam pelabuhan, kapan maka dibawa masuk ke dalam pelabuhan, diserahin di pelabuhan itu kepada shipping. Yaitu kalau kelas C aja ya. Di pelabuhan tujuan juga sama, kelas C aja hanya proses untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan kepada pembelinya, pada konsignee-nya gitu. Itu kelas C ya. Jadi kalau kelas B, JPT kelas B atau freight forwarding kelas B itu untuk di dalam negeri masanya. Berarti sejak dari pintu penjual sampai kepada pintu pembelinya, tapi hanya di dalam negeri. Contohnya dari Bandung tadi dikirim kepada pembelinya di Medan, ya. Itu kan hanya dalam negeri. Tapi walaupun di dalam negeri, ya berarti mengurus untuk berbagai macam pola angkutan. Angkutan kereta api dulu sampai ke Tanjung Priok. Di Tanjung Priok sudah ada yang ngurus mengapalkan, bawa dengan truk ke pelabuhan. Di pelabuhan sudah ada kapal yang memang sudah diurus sebelumnya, dikapalkan ke Belawan. Di Belawan diurus juga mengeluarkan dari pelabuhan Belawan, tentu oleh anggota PIATA yang ada di Medan, kawannya yang ada di Medan. Dia juga nanti akan melanjutkan mengirim ke Medannya.
Berarti sejak dari pintu penjual sampai pintu penjual, tapi hanya di dalam negeri itu JPT kelas B. Dan kalau sampai ke luar negeri, ya contohnya tadi dari Bandung sampai ke Frankfurt, itu JPT kelas A. Dari Bandung sama kirim ke Jakarta Tanjung Priuk dulu, lalu oleh truk dibawa masuk ke dalam pelabuhan, karena sudah ada freight forwarding yang ngurus mengapalkan ke kapal mana yang jurusan ke Hamburg gitu misalnya. Udah dikapalkan, ya tentu tinggal hubungi kawan anggota Piata yang ada di Hamburg untuk proses mengeluarkan muatan dari Hamburg dan dilanjutkan diterusin sampai diterima di konsaininya di Frankfurt ya. Nah itu kalau sampai ke luar negeri itu oleh kelas A. Ya senang memang yang namanya eksporter. Ada yang ngurus pengangkutannya, ngurus dokumennya, ya. Naik truk, naik kereta api, naik kapal, kalau perlu naik kapal terbang juga. Misalnya sampai ke New York, barangnya untuk ke pertengahan di Amerika, bukan di New Yorknya. Wah, daripada barang ini barang berharga, daripada ada yang nyuri katanya, udah naikkan kapal terbang aja deh, sampai ke pedalaman Amerika gitu misalnya. Ya, jadi naik kendaraan apapun itu diurus oleh koordinatornya freight forwarding tadi. Makanya freight forwarding itu disebut juga sebagai multimodal transport operation. Jadi transportasi melalui berbagai macam alat pengangkut, multimodal. Di kita multimoda gitu ya. Gitu. Nah itulah pengertian mengenai freight forwarding. Sebenarnya banyak sekali. Kalau di buku praktek logistik sampai saya terangkan 40 halaman mengenai bagaimana urusan freight forwarding itu. Jadi siapa tahu di antara Anda juga ada yang udah bosen belajar, saya mau buka freight forwarding aja. Nah itu ada di buku saya itu petunjuknya. Bagaimana berusaha membuka freight forwarding itu ya. Itu ada sampai 40 halaman di buku praktek manajemen logistik saya juga. Ya. Jadi kemanapun muatan itu akan dikirim, diurus dokumennya, diurus transportasinya, diurus penyimpanannya, diurus pendataannya, sampai di pelabuhan tujuan juga, tentu anggota freight forwarding atau Piata tadinya akan mengurus tadi dokumen transportasi, storage, dan lain-lain tadi untuk disampaikan kepada konsaininya ya. Jadi pengoperasian transportasi multimoda ini ya, tentu aja bisa melalui laut, melalui udara, ya, darat intinya ya. Bahkan ada yang katakan mini bridge katanya. Misalnya aja dari Eropa hanya sampai ke Tanjung Priuk bawanya oleh kapal, tapi yang punyanya di Bandung dinaikkan oleh freight forwarding itu ke kereta api untuk dibawa ke Bandung. Ya, itu namanya mini bridge, naik kereta apinya ini. Ya. Jembatan penghubung aja. Ada lagi yang land bridge. Kalau land bridge ini jembatan penghubungnya melalui darat saja. Ya. Jadi contohnya di Eropa, dari Eropa Timur sampai Eropa Barat itu kan ada kereta api, rel kereta api. Jadi bisa aja platform itu mengangkutnya melalui kereta api dulu. Begitu sampai kota tertentu, dinaikkan truk untuk dibawa ke tempat pembelinya gitu ya. Kalau itu land bridge ya. Ada lagi piggyback, ya jelaslah kalau mau naikkan kereta api yang nggak mungkin diangkut begitu aja oleh kereta api, tapi melalui trailer dulu dari yang punyanya, baru nanti dinaikkan kereta api.
Ada lagi yang melalui sea train, itu melalui lighter aboard ship. Kalau di Amerika itu ada kapal yang cukup besar gitu ya, sampai bisa memuat 38 tongkang dan satu tongkangnya 1000 ton gitu ya isinya. Gitu ya. Lalu begitu diturunin dari kapal, digeret oleh tugboat itu masuk ke pedalaman, misalnya yang punyanya di pedalaman melalui sungai dulu gitu ya. Itu banyak yang begitu di Amerika. Makanya disebutnya sea train gitu ya. Karena seperti kereta api digeret oleh tugboat masuk melalui air dulu terus sampai ke pedalaman di sungainya. Gitu. Itulah lighter aboard ship. Jadi tongkangnya diisi muatan, lalu tongkang-tongkangnya dinaikkan ke atas kapal supaya nanti sampai di suatu tempat tinggal diturunin tongkang-tongkang itu untuk digeret bawa masuk ke tempat konseininya gitu ya. Ada lagi yang namanya NPOCC, ya ini freight forwarding juga ya. NPOCC, Non-Vessel Operating Common Carrier. Jadi freight forwarding tidak punya kapal, tidak punya truk juga mungkin, tidak punya kereta api, tapi dia bisa mengatur sejak dari pintu penjual sampai ke pintu pembeli ya. Ini contohnya aja NPOCC ya. Freight forwarding datangi kepada perusahaan pelayaran yang dapat muatannya dikit-dikit terus gitu ya. Kapalnya misalnya punya 3. Pak, mau nggak kerja sama dengan saya? Saya lihat Bapak itu dapat muatannya dikit-dikit aja. Bagaimana kerjasamanya? Saya yang ngatur kapal-kapal Bapak. Satu kapal rute sini, satu kapal rute sini, satu kapal rute sini. Juga saya yang ngatur jadwalnya, karena saya yang tahu dapat muatannya kan. Kan freight forwarding tadi tukang cari muatan juga. Jadi berarti dia bisa mengatur jadwalnya. Berapa hari itu kapal itu berada di pelabuhan itu. Juga ke rute mana kapal itu harus berlayar. Jadi artinya yang non-vessel, yang bukan punya kapal, tapi dia yang ngatur kapalnya malahan. Nah itu disebut NPOCC ya. Secara aspek hukum tentu transportasi multimoda ini ya berhubungan dengan urusan transportasi. Jadi berarti kalau berhubungan dengan urusan transportasi, maka keputusannya juga SK-nya dari Kementerian Perhubungan. Ya. SK Menteri Perhubungan jadinya. Ada yaitu KM nomor 10 tahun 2019. Jadi tiap negara tentu diatur dengan STC juga. Kan tadi saya bilang, kalau freight forwarding itu menyampaikan sampai betul-betul ke tempat konseini walaupun di pedalaman sebuah pulau atau di pedalaman sebuah negara. Itu makanya perlu ada petunjuknya, standar trading condition-nya. Karena mungkin di suatu negara peraturan transportasinya tidak sama dengan peraturan transportasi dari shipping gitu ya. Makanya peraturan transportasi untuk peraturan itu sedikit. Dan nanti ditambah dengan STC, Standard Trading Condition, yaitu untuk masing-masing negara ada peraturan transportasinya sendiri-sendiri gitu ya. Dibawa ke Eropa, ya tentunya sesuai negara-negara Eropa. Perjanjian pengangkutannya. Sehingga boleh berarti masukkan sampai ke pedalaman juga, asal orang negara itu yang bawanya ya. Jadi kalau karena bergabung dalam anggota FIATA, maka dimanapun adanya freight forwarding bisa menolong mengatur penyampaian kepada konseini ya. Karena mereka merupakan satu organisasi anggota FIATA tadi ya. Tentu aja CGBL-nya juga makanya disebut FIATA BL gitu ya. Karena bagaimanapun harus ada perjanjian pengangkutan antara freight forwarding dengan yang punya barangnya. Makanya FBL, FIATA BL.
Ada lagi Viata Certificate of Receipt. Itu kalau konseininya yang bersedia membiayai semua proses angkutannya sejak dari dulu shipper sampai dulu konseini. Berarti begitu dikeluarkan aja dari pintu shippernya, itu udah diterima oleh freight forwarding karena dia mewakili cargo owner-nya gitu ya. Ada lagi FWR, Viata Warehouse of Receipt. Kalau Viata Warehouse of Receipt itu ya artinya untuk LCL, itu umumnya kan saya bilang muatan itu dimasukkan dulu ke gudang. Karena yang satu hanya punya 3 ton, satu punya 4 ton, satu lagi punya 5 ton. Digabungkan aja dalam satu peti kemas yang isinya 18 ton. Ya. Nah itu diurusnya juga oleh freight forwarding. Warehouse of Receipt, jadi diterima dulu di gudang, sudah sampai di gudang, CFS, ditangani oleh freight forwarding, proses stuffingnya, mengapalkan kepada perusahaan pelayarannya, sampai nanti diterima di pelabuhan tujuannya juga. Itu Viata Warehouse of Receipt. Ada lagi Viata Combination Transport. Nah, ya itulah karena tadi naik truk, naik kereta api, naik kapal, itu berarti combination transport. Itu juga walaupun kombinasi berbagai macam alat pengangkut di bawah satu kepemimpinan oleh dia. Ya. Dan biasanya semuanya itu tentu disertai dengan STC tadi, karena datang ke suatu negara, peraturannya udah lain lagi negara ini. Gitu. Tentu harus sesuai dengan peraturan negara tersebut untuk masuk ke pedalaman dari negara itu. Gitu ya. Itu. Di BL untuk multimodal transport operation atau untuk freight forwarding, tentu aja walaupun dia udah menerima BL, kalau dia mengapalkan ya dia juga harus menerima BL dari shippingnya gitu ya. Itu makanya tempo hari saya pernah terangkan, kalau LCL berarti BL-nya groupage BL gitu ya. Tentu aja sebagai freight forwarding juga harus mengikuti term of trade-nya, perjanjian perdagangan, yaitu Incoterm 2010 sekarang. Di Incoterm 2000 sudah dirubah menjadi 2010. Di mana term of trade ini ya nanti akan saya jelaskan juga, yaitu perjanjian antara shipper dan konseininya. Misalnya FOB, berarti shipper ini hanya membiayai sampai muatannya ditaruh di atas kapal di pelabuhan muat. Urusan kesananya berarti urusan konseini. Jadi berarti yang bayar freight juga konseini kalau misalnya FOB itu ya. Nah itu bagaimanapun harus dilaksanakan oleh freight forwarding. Term of trade-nya, perjanjian perdagangan atau Incoterms 2010-nya itu. Mungkin Anda juga ingin tahu kenapa Incoterms 2000 udah dirubah menjadi 2010, karena dulunya ada delivery X ship, delivery XY, delivery frontier, delivery duty unpaid, delivery duty paid. Berbagai macam delivery-nya untuk disampaikan kepada konseini. Tapi sejak 2010 hanya delivery-nya apakah di terminal mana atau langsung DAP, delivery at place-nya gitu ya. Jadi kalau dari Eropa hanya ditentukan di Tanjung Priok di JICT itu misalnya gitu ya. Berarti nanti terimanya konsein itu JICT. Atau ada juga yang DAP, delivery at place. Terimanya langsung di Bandung misalnya. Berarti freight forwarding juga yang ngurus di Pelabuhan Tanjung Prioknya untuk dikeluarkan dari pelabuhan baru diterusin ke Bandung gitu ya. Nah itu kalau mulai tahun 2010. Jadi hanya delivery-nya pada terminal mana atau delivery-nya langsung di tempatnya gitu. Kalau sebelumnya delivery at frontier ya pada pelabuhan tertentu diterimanya. Kemudian juga delivery duty unpaid. Oke, delivery-nya tidak usah dibayar deh, urusan di pelabuhan tujuan itu nanti oleh konseini. Ya. Tapi kalau delivery duty paid berarti diurusi oleh
shipper walaupun di pelabuhan tujuannya. Pokoknya sampai terima beres saja di tempat konsaininya. Ada lagi delivery XY, itu artinya terimanya setelah dibongkar dari kapal. Kalau delivery X-ship, ya berarti masih di atas kapal. Berarti masih dibiayai, biaya bongkarnya, kargo dooringnya, dan lain-lainnya. Ini itulah bentuk perjanjian-perjanjian perdagangan, di mana tahun 2000 itu sudah dirubah 2010. Tentu juga undang-undang kepabeanan juga sudah dirubah juga. Dulunya tahun 95 sudah dirubah menjadi tahun 2006. Itu yang saya bilang. Sekarang ini untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan sudah serba elektronik data interchange. Lalu sebelum kapal datang sudah boleh urus DO-nya, boleh diurus BL-nya dari bank devisa, boleh diurus bayar bea masuknya. Tapi kalau nanti kapal datang, tinggal berhubungan dengan kepabeanan untuk mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Bedanya 2 hari atau 3 hari udah bisa keluar dari pelabuhan. Ya. Itulah perkembangan sekarang. Bahkan saya dengar peraturan kepabeanan yang dulu ada 32 pasal, sekarang hanya ada 16 pasal. Sudah benar-benar disederhanakan. Makanya dulu proses mengeluarkan dari pelabuhan aja sampai menunggu 7 hari, paling sedikit 12 hari, tapi sekarang 2-3 hari udah bisa keluar dari pelabuhan. Ya. Itulah Undang-Undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2008. Saya kira itu dulu barangkali ya, karena udah ya masih banyak ya yang akan kita terusin, tapi untuk pertemuan ke-3 ini ya nanti akan kita ke-3 ke-5 ini ya, atau kita lanjutkan dulu deh dikit ya. Di contoh SCM pada perusahaan pelayaran yang barusan tadi saya kemukakan juga, NYK Logistik, APL Logistik, Costco, Evergreen ya. Nah itu mereka sebuah perusahaan pelayaran yang besar, kapalnya banyak, besar-besar lagi, tentu takut tidak kebagian muatan. Makanya dia udah punya staf di sana sini, di pelabuhan ini punya staf dan tukang cari muatan selain agen. Kalau agen kan hanya terpusat di ininya ya, satu, tapi yang cari muatan banyak kan lumayan. Juga siapa yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muatnya itu juga ditunjuk tersendiri siapa PBM-nya. Kalau BOP juga mungkin BOP kelompok 3 barangkali gitu ya. Jadi berarti sudah punya staf di mana-mana tuh. Yang tukang cari muatan, tukang ngurus bongkar muatnya, tukang ngurus stuffing muatan ke dalam peti kemasnya, dan lain-lain. Tukang ngurus dokumen-dokumennya. Itu untuk perusahaan pelayaran besar ini, karena khawatir untuk sedikit dapat muatannya, maka di mana-mana pelabuhan pun mereka udah punya stafnya gitu ya. Itu makanya disebut sebagai SCM juga, Supply Chain Management. Di rantai supply tapi di bawah satu komando, satu manajemen ya. Jadi berarti sejak dari shipper, urusan inbound logistik sudah ditangani, urusan transportasinya, masukkan ke dalam pelabuhan, pendataannya, yaitu izin ekspor, pihak muat dari bea cukai, izin untuk memasukkan ke dalam pelabuhan, pendataannya, proses order, ya order kepada MKL-nya atau order kepada PBM-nya. Tentu aja proses pengemasan, proses pergudangan, proses penanganan muatannya jangan sampai rusak, informasi, dan juga tentang supply masukkan ke dalam pelabuhan muat. Demikian juga oleh shipping, ini sudah saya bahas tempoh hari ya.
bahwa ada fresh utility dan time utility. Ini berhubungan dengan bayar rate-nya berapa itu ya. Berdasarkan jauhnya tentu dan berdasarkan lamanya mengapalkan. Makin jauh ya makin mahal bayar rate-nya ya. Lalu juga sudah sampai pelabuhan tujuan, pasti ada yang ngurus untuk proses transportasi, untuk proses pendataannya, proses ordernya, pengemasannya, pergudangannya, penanganan muatan jangan sampai rusak, dan informasinya juga. Hampir di sana sini punya staf untuk urusan inbound, untuk urusan outbound, ya, untuk ngurusin mengapalkan yaitu dengan PBM-nya. Gitu. Nah, kebetulan memang selesai jadinya. Untuk pertemuan kelima ini ya tentu diakhiri dengan soal latihan gitu ya. Dan untuk itu maka silakan Anda baca PowerPoint saya dan tentu pelajari semuanya apa yang saya terangkan dengan PowerPoint-nya, lalu menjawab soal-soal latihannya. Kalau semua Anda sudah bisa baik ininya jawabannya, ya berarti akan dinilai baik juga oleh BP3IP. Karena kalau untuk soal latihan ini secara otomatis itu BP3IP akan menilainya karena mereka udah tahu jawaban-jawabannya, sehingga berapa nilainya tentu sesuai dengan jawaban yang benar dari Anda. Itu langsung otomatis BP3IP yang menilai. Baik deh, untuk pertemuan kelima juga saya kira saya cukupkan sekian dulu. Apalagi ini saya udah menjelang mau buka puasa. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.